Halo teman-teman, balik lagi dengan saya, Zurfan Lidian. Sini kita akan mereview materi kuliah kita. Kita akan membedah tuntas materi kuliah dari Pak Bahtiar tentang Sistem Informasi Manajemen alias SIM. Buat kalian yang kemarin pas kuliah gak ngantuk, ketiduran atau ketinggalan nyatet, santai aja. Yuk kita bahas di video ini. Pertama, Pak Bahtiar itu kan membuka perkuliahan dengan nama sistem itu sebetulnya apa sih? Singkatnya, kalau menurut definisi, sistem itu adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kalau ada komponen tapi jalannya sendiri-sendiri tanpa arah jelas, itu bukan sistem ya guys. Nah, sebuah sistem yang baik itu wajib mempunyai karakteristik atau sifat tertentu. Biar jelasin kalau ada komponen batas sistem, lingkungan luar, penghubung, masukan, pengolah, kemudian keluaran, dan pastinya sasaran atau tujuan, goals. Oh ya, sistem juga ada klasifikasinya. Yang pertama, sistem abstrak versus fisik. Kalau abstrak itu cuma berupa pemikiran kayak sistem teologi. Kalau fisik itu yang kelihatan wujudnya kayak sistem komputer. Yang kedua, ada sistem alamiah versus buatan manusia. Alamiah itu terjadi lewat proses alam, kayak biologi. Kalau buatan manusia, ya contohnya sistem informasi yang kita lagi pelajari ini. Ada juga sistem deterministik versus probabilistik, serta sistem terbuka versus tertutup. Masuk ke poin berikutnya, ini krusial banget dan uh, sering ditanyain gitu sama Pak Bahtiar. Apa bedanya data sama informasi? Menurut kutipan dari pakar kayak Raymond McLeod dan Gordon Davis di slide-nya Pak Bahtiar ini, informasi itu ada data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau di masa depan. Jadi gampangnya data itu mentahannya bisa berupa fakta, angka, atau simbol objektif. Begitu data ini dimasak atau diproses, barulah dia berubah menjadi informasi yang lezat dan siap disajikan. Informasi yang berkualitas itu nggak boleh asal-asalan. Ciri-cirinya harus terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, dan disajikan dalam bentuk yang sederhana. Penggunanya siapa? Mulai dari low level manager, mid level manager, hingga top level manager. Nah, kalau kata sistem dan informasi kita gabungin, jadilah sistem informasi. Bahtiar ngejelasin kalau SI ini adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, yaitu operasi, bersifat manajerial dan memfasilitasi kegiatan strategi organisasi. Kalian harus tahu juga nih, kalau sistem informasi itu dibangun oleh 6 komponen utama yang disebut building blocks. Blok-blok ini saling berinteraksi. Blok-blok ini ada salah satunya blok masukan atau input blok, yaitu data mentah yang masuk ke sistem. Kemudian blok model, kombinasi, prosedur, logika, dan matematika yang mengolah data. Yang ketiga blok keluaran atau output blok hasil akhir yang berupa informasi berkualitas atau dokumentasi yang berguna. Lalu blok teknologi, ini ibarat kota alatnya yang mencakup hardware, software, dan jaringan buat ngejalanin sistemnya ini. Yang kelima blok basis data, database blok, kumpulan data yang berhubungan yang disimpan di dalam komputer.
Keenam atau yang terakhir, blok kendali atau control block. Sistem pengaman kuat mencegah atau menangani gangguan dan error. Peran dasarnya dalam bisnis ada tiga, yaitu mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan pegawai atau manajer, dan mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif organisasi. Terus gimana sih hubungannya sama manajemen? Pak Batiar ngingetin kita tentang fungsi manajemen klasik dari Henry Fayol, yaitu planning, organisasi, organizing, actuation, apa sih bagiannya? Staffing and controlling. Gak cuma itu, sebagai manajer kita bakal megang peran manajerial menurut Minsberg. Ada tiga peran utama. Yang pertama, interpersonal roles, yaitu figurehead, yaitu simbol seremonial, leader, pemimpin yang memotivasi, dan liaison, penghubung dunia luar. Dua, informational roles, jadi monitor yang memantau kinerja, disseminator yang menyebarin info ke internal, dan spokesperson yang juru bicara keluar. Dan yang ketiga, decisional roles, jadi entrepreneur yang bikin inovasi, disturbance, handler yang beresin masalah nggak terduga. Biar semua peran itu jalan mulus, manajer zaman sekarang wajib punya dua keahlian literasi. Yang pertama, komputer literasi, yaitu paham istilah komputer, tahu keunggulan serta kelemahannya, dan bisa mengoperasikannya. Dan information literasi, mengerti cara gimana dapetin data, tahu cara pakai informasi di tiap tahap pemecahan masalah, problem solving, dan tahu cara membaginya ke orang lain. Di bagian akhir materi ini, Pak Batiar juga masih peringatan atau alarm penting soal human error dan kualitas. Namanya juga sistem yang melibatkan manusia. Potensi salah pasti ada. Kayak metode pengumpulan data yang tidak tepat, operator nggak ikut prosedur, atau salah pakai file induk. Efeknya apa? Efeknya bisa ngerugiin, kehilangan bisnis, produktivitas turun, bahkan kena tuntutan hukum. Makanya manajer yang berkualitas itu wajib diterapin lewat dimensi kualitas produk maupun jasa. Poin emas dari kuliah ini adalah pentingnya pandangan sistem atau sistem CEO. Dengan punya cara pandang ini, seorang manajer nggak bakal tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi mereka. Mereka bakal sadar nih, pentingnya kerja sama antar bagian, keterkaitan perusahaan dengan lingkungan luar, serta mahalnya mulai dari sebuah informasi atau feedback. Nah, itu dia review asik dan kilat. Kilat dan asik, asik dan kilat materi sistem informasi manajemen dari slide kuliah Pak Bahtiar Rosadi. Intinya, SIM itu bukan cuma soal komputer atau postingan semata, tapi soal bagaimana mengelola informasi sebagai sumber daya strategis demi kelangsungan organisasi. Semoga review ringkas ini bisa membantu kalian makin paham dan siap menghadapi kuis atau ujian nanti ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi catatannya, tetap fokus, dan sampai ketemu di sesi review berikutnya. Dadah.